Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kekuatannya lah kita bisa berkumpul di Masjid Al-Falah yang kita cintai ini. Alhamdulillah, selepas sholat subuh seperti biasanya selama bulan Ramadan kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran. Insyaallah pada subuh hari ini kita akan membahas surat Al-Baqarah masuk ke ayat 38 ya Sadi? 35. Kepada Ustaz dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Insyaallah kita akan meneruskan kajian tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 35 dan seterusnya melalui tafsir Al-Qur'anil Azim Imam Ibnu Katsir. Sebelum diterjemah seperti biasa kita baca dulu sama-sama dari ayat 35 sampai 39 saja, dibaca sama-samanya. 35, 6, 7, 8, berapa itu? 1, 2, 5 ya, 5 ayat 35 sampai 39. Mangga dibuka Quran. Kita sama-sama diawali dengan ta'awudz langsung ke ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
Wa qulna, dan kami berfirman, ya Adamu, hei Adam, uskun anta wa zaujukal jannata, diamlah atau tinggallah kamu dan istrimu di surga. Wa kula minha, makanlah oleh kalian berdua di surga itu, rogodan haitsu syi'tuma, dengan senang hati, ya, sesenangnya, haitsu syi'tuma, dimanapun kamu mau. Wala taqroba hadhihi syajarata, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, fatakuna minadz-dzalimin, jika mendekati pohon itu akibatnya kamu berdua termasuk orang zalim. Fa'azallahuma syaitanu anha, maka setan menggelincirkan keduanya dari itu. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, maka keduanya dikeluarkan dari keadaan semula. Wa qulna bitu, dan kami berfirman, turunlah kalian, ba'dukum li ba'din aduun, sebahagian kalian musuh bagi sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian di bumi itu ada mustaqor. Mustaqor itu tempat tinggal. Wa mata'un ilahin, dan mata, ya, itu kesenangan, tempat untuk bersenang-senang sampai waktu yang ditentukan. Itu ayat berapa? 35, 36 dulu ya. Nah, ini sambungan dari ayat yang sebelumnya, itu ayat 34, ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud, maka seluruhnya sujud kecuali iblis. Iblis itu menolak, ya, dan ia takabur, dan termasuk orang yang kufur, yang kafir. Nah, itu kemarin tuh, jadi bahas dulu kemarin ya sedikit, ya, tentang pertanyaan Pak Taufik, ya, Pak Prof, kemarin kepikiran maha cing teh maksudnya teh. Saya lihat-lihat lagi, buka lagi di YouTube ini ya, Kang Rey, ya, kumaha eta teh. Oh, jadi saya baru tangkap, mungkin pertanyaannya tuh begini, kalau itu khitobnya ditujukan kepada malaikat, diperintah untuk sujud, kan iblis itu bukan malaikat, termasuk golongan jin. Nah, lalu kenapa iblis itu kok dinyatakan bersalah gitu ya, padahal yang diperintahkannya malaikat, bukan iblis. Nah, itu waktu itu saya jawab, iblis itu bukan malaikat. Ya, kalau malaikat itu kan samina wa atona, iblis itu tidak samina wa atona, jadi bukan malaikat. Tapi kan yang diperintah itu sujud adalah malaikat. Apakah iblis diperintah sujud? Nah, gitu merenya. Apa iblis diperintah sujud? Diperintah. Nah, perintah sujud kepada iblis itu bukan di usjudu. Kalau usjudu itu kepada malaikat. Tapi perintah sujud bagi iblis itu tersirat pada aba. Kan semuanya sujud melainkan iblis. Aba wastakbaro, iblis itu enggan untuk sujud, aba itu menolak sujud. Nah, dari aba itu sudah tersirat bahwa iblis pun diperintah untuk sujud, bukan dari usjudu, tapi dari kalimat aba tersirat bahwa iblis diperintah sujud. Logikanya, untuk apa iblis menolak kalau tidak diperintah? Masa ujug-ujug menolak, diperintah ganti. Pernyataan aba, iblis menolak untuk sujud, menunjukkan iblis diperintah sujud. Dah eta ya, bisa. Nah, lalu sambungannya 35 36. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Adam itu, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Nah, ini di Ibnu Katsir diterangkan bahwa penciptaan Hawa itu setelah Adam masuk surga atau sebelumnya. Itu ada perbedaan pendapat situ. Tapi Ibnu Katsir tidak memilih di antara keduanya. Bahkan oleh pentahqiq 4 imam di sini juga tidak ditakhrij hadisnya. Nah, sehingga ini nanti akan banyak kasus-kasus soal-soal atau mungkin dipertanyakan. Saya kasih mukadimah dulu begini. Hal-hal yang diungkapkan dalam Quran itu, terutama yang dibahas, itu tentang hal-hal gaib.
hal-hal gaib itu nanti hanya bisa terang benderang dan kita yakini benarnya ketika ada wahyu atau dalil berdasarkan Quran atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pun yang sahih. Kalau tidak diterangkan di kedua hal itu, maka tidak ada faedahnya bagi kita untuk mengetahui itu, dan tidak perlu kita memperdebatkannya terlalu panjang lebar. Nah, tidak berfaedah. Tahu dari mana tidak berfaedah? Kalau itu berfaedah pasti diterangkan. Itu nanti ini banyak hal seperti itu. Nah, maka ini penciptaan zaujuka, istri Adam itu kan Hawa namanya. Itu diciptakan setelah Adam masuk surga atau belum, terjadi perdebatan di sini. Nah, maka itu tidak menjadi urusan penting. Yang jelas di sini Nabi Adam alaihissalam diperintahkan atau diperbolehkan tinggal di surga beserta istrinya. Lalu kemudian ada juga perdebatan ulama sini, ini surga yang mana? Apakah surga di langit atau surga di dunia? Surga di dunia nu mana di wallahu alam. Itu pun tidak menjadi sesuatu yang penting. Tapi jumhur ulama berpendapat ini surga yang ada di langit. Surga nu mana wallahu alam. Yang jelas di sana. Kalau disebutkan jannah surga, berarti di sana berbagai kenikmatan ada. Silahkan cok tinggal di situ. Disebutkan jannah itu berbagai kenikmatan ada di situ. Nah, kenikmatan itu diwakili dengan makan. Maka ayat selanjutnya, wa kula minha rogodan haitsu syi'tum, silahkan kamu makan di surga itu semaumu, sekeinginanmu, dimanapun itu boleh, makan makanan apapun saja boleh. Jadi nikmat itu disimbolkan dengan makan, karena kalaupun seseorang punya tempat tinggal yang megah, yang nyaman dan lain sebagainya, itu bisa dahar ada mau nikmat atuh ya. Tapi kalau dia masih nikmat makan, wah itu dimanapun mah. Jadi simbolnya dengan makan itu kenikmatan itu. Nah, maka itu di Quran surah apa tuh yang di akhirnya tumalatus aluna yauma idzin anin naim, tenang eta kasur gitu, kata kasur ya. Kemudian kamu akan benar-benar ditanya nanti di akhirat tentang semua nikmat itu di Ibnu Katsir kan diterangkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab waktu itu dalam kondisi lapar meminum beberapa teguk air, kemudian beberapa butir kurma. Nggak banyak itu. Setelah mereka semua minum itu, kemudian Nabi SAW menyatakan, "Tsumalatus aluna yauma idzin anin naim." Beberapa teguk air itu dan beberapa butir kurma yang kita makan itu adalah kenikmatan yang akan ditanya di sana. Itu kaitannya dengan makan. Ada yang disebut dengan nikmat sehat. Disebut nikmat sehat ya kan, kalau sehat mah nikmat makan gitu. Karena kalau nggak nikmat makan itu sakit tuh. Nah, silahkan boleh makan di situ, silahkan. Tapi jangan mendekati pohon ini. Jadi ternyata di surga ada aturan dulu. Bagi Nabi Adam dan Hawa itu di sini ada aturan. Aturannya jangan mendekati pohon ini. Mendekatinya saja jangan. Terlebih lagi memakan buah dari pohon itu. Oh, kenapa disebutkan memakan buah dari pohon itu? Iya, karena pohon itu berbuah, buahnya bisa dimakan. Sebab ayat ini diawali dengan wakula minha. Kamu boleh makan apapun di situ semaumu. Jangan dekati pohon itu, apalagi memakan buahnya. Padahal asalnya memakan apapun boleh. Nah, ini juga terjadi perbedaan pendapat ulama. Ini tangkal naon dia? Ini pohon apa ini? Makanya ada yang menyebutkan ini pohon, disebut pohon apa tuh? Di sini sebutkannya. Disebut al-karmu. Al-karmu itu al-inab, anggur. Ada yang menyebutkan itu handolah. Handolah itu satu buah, yang buah itu wangi tidak, kalau dimakan pahit gitu. Ada juga yang menyebut sunbulah. Sunbulah itu semacam padi atau gandum. Ada juga yang menyebutkan pohonnya itu pohon apa lagi, zaitun, macam-macam tuh pohonnya itu. Nah, ada juga yang berpendapat itu adalah satu buah yang takuluhul malaikatu likhuldihim, yang dimakan oleh malaikat untuk kekalnya mereka. Sehingga ada yang berpendapat buah khuldi. Ari khuldi itu bukan nama buah sebetulnya, tapi kalau memakan buah itu akan terjadi keabadian gitu maksudnya.
Masa disebut buah itu kalau dimakan mengenyangkan, disebutnya buah kenyang pun gitu. Jadi disebut buah huli itu bukan nama buahnya. Huli itu keabadian. Nah, untuk menutup perdebatan para mufassir itu, Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat Imam Ibnu Jarir bahwasanya, ayo saya baca di sini ya. Washawabu fi dzalika ayyuqala, yang benar pohon itu adalah Allah itu melarang Adam alaihissalam dan istrinya untuk makan buah itu adanya di surga. Maka wala ilma inda nabi ayyi sajaratin kanat ala ta'yin, kita tidak tahu secara pasti itu pohon-pohon apa, terlebih buahnya buah apa, kita nggak tahu ilmu itu. Li'annallaha lam yadhu' li ibadihi dalilan ala dzalika fil Qur'ani wala minas sunnati shahihati, karena Allah tidak menerangkan hal itu baik dalam Quran dan Nabi SAW tidak menerangkan di dalam sunnah. Karena itu pohon apa? Pohon itu. Tidak usah memperdebatkan lebih jauh. Gitu ya. Nah, tapi kemudian bukan hanya didekati, para mufassir menyatakan dimakanlah buahnya itu. Maka keduanya termasuk orang zalim dalam arti berdosa, melanggar perintah Allah. Nah, lalu kemudian ayat 36, fa'azallahuma syaitanu anha. Nah, disebutkan asyaiton ini menunjukkan kepada iblis itu. Iblis kemudian disebut asyaiton, menunjukkan setan itu hakikatnya bukan makhluk, tapi setan itu adalah satu sifat yang menempel pada makhluk. Iblis itu setan hakiki. Setan itu dari satona, artinya menjauhkan dari kebaikan. Itu namanya setan. Kalau begitu orangnya bisa jadi setan. Kalau kita mengajak orang lain untuk berbuat kemaksiatan, jadi setan betul. Itu ya. Nah, setan itu, yakni iblis itu menggoda keduanya sehingga menggelincirkan keduanya. Anha itu, haknya itu domirnya bisa surga, menggelincirkan keduanya dari surga. Setan itu mengganggu, menggoda. Atau hak itu kembalinya kepada pohon. Kalau kepada pohon maknanya adalah setan itu menggelincirkan Adam dan Hawa dengan sebab pohon itu. Jadi pohon itu dijadikan perantara atau wasilah untuk menggoda Adam dan Hawa untuk maksiat. Nah, karena nanti ya di Ali Imran tuh ayat berapa? 14 kalau nggak salah, 18, 14 tuh. Ketika disebut zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah dan seterusnya. Jadi Allah itu menghiasi manusia itu ada kecenderungan keinginan yang kuat itu dengan perhiasan dunia itu, ada disebut perempuan, anak-anak, ada harta, ada sawah ladang, harta benda dan sebagainya. Nah, nanti itu oleh setan dijadikan alat untuk menjerumuskan manusia. Nah, kalau di sini konteksnya pohon itu dijadikan alat oleh si setan itu, oleh iblis itu untuk menggoda Adam dan Hawa. Alat ngagodana teh eta. Fa akhrajahuma mimma kana fihi, maka keduanya dikeluarkan dari keadaan yang semula. Semula itu mendapatkan ini, fasilitas itu, bisa makan dan lain sebagainya. Sampai pakaian juga ada. Nah, akhirnya dikeluarkan dari surga itu. Wa qulna, kami berfirman, ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun. Sudah turun. Sebagian kalian itu musuh bagi sebahagian yang lain. Maksudnya turun ke mana? Ke bumi. Lakwalakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Di bumi itu ada mustaqarrun, tempat tinggal. Silahkan kamu mau tinggal di mana saja di bumi itu boleh. Dan juga mata'un, ada tempat bersenang-senang, ilahin, sampai batas waktu yang ditentukan. Dalam arti di bumi itu tidak abadi sampai mati. Kiamat itu namanya kiamat sugro kan mati. Silahkan bersenang-senang. Jadi di bumi ini kita ini bersenang-senang boleh. Jadi ulah kurang piknik ya. Silakan bersenang-senang, tapi senang-senangnya bukan tanpa batas. Nanti diterangkan di ayat selanjutnya. Bersenang-senang boleh, tapi bukan berarti sesenang-senangnya. Nah, ini kita kaitkan ya di Quran surah apa tuh?
naon teh al-insyi apa al-insyiqaq ayat ke-6 ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan mulaki, wahai manusia sesungguhnya engkau sudah bekerja keras, berusaha, berupaya, beramal menuju kepada Allah, akhirnya kan nanti mati, famulakihi, maka kamu nanti akan menemui Allah dengan membawa amalmu itu. Itu di Ibnu Katsir ada riwayat menerangkan begini, ya Muhammad, kata malak Jibril, hai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, silahkan kamu hidup semaumu tapi ingat kamu akan mati. Tuh, lalu kemudian silahkan cintai siapapun yang engkau mau cintai, fa innaka mufariquhu, tapi engkau akan meninggalkannya atau ditinggalkan oleh itu. Yang ketiga, wa'mal masyi'ta, silahkan beramal semaumu, mau ini mau itu silahkan, tapi bukan tanpa batas. Fa innaka mulakihi, tapi engkau nanti akan menemui amalmu itu dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi silahkan bersenang-senang di bumi ini, tapi bukan senang-senang yang sesenang-senangnya. Ada aturan-aturannya di situ. Nah, gitu ayat. Kedua ayat ini kita ambil ibroh. Nah, ibrohnya apa? Manusia itu di salah satu ta'rifnya disebutkan al-insanu mahalul khoto' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan juga lupa. Tak iya ngabahas khotok nahla. Manusia itu tempatnya salah karena memang percontohannya Nabi Adam alaihissalam sebagai abul basar itu juga melakukan kesalahan. Anak cucunya kayak pasti gitu tete. Disebutkan tempat salah berarti kita bisa melakukan kebenaran. Tapi seapik-apiknya kita melakukan ketaatan, maksiatnya pasti dilakukan tete. Itu ya. Maksiat pasti dilakukan, menunjukkan bahwa jangan putus asa. Kenapa jangan putus asa? Di ayat berikutnya berapa? 37. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin, maka Adam menerima beberapa kalimat dari Allah, fataba alaihi, maka Allah menerima taubatnya, menunjukkan Nabi Adam bersalah. Karena itu bertobat, Allah menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu memang tempatnya salah, juga tempatnya benar. Satu waktu kalau kita salah, jangan putus asa, bertaubat saja. Allah Maha penerima taubat. Kalimatin di sini oleh Ibnu Katsir diartikan dengan Quran surah Al-A'raf surah 7 ayat 23. Qala, keduanya berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu kalimat diajari oleh Allah agar Nabi Adam dan Hawa bertobat. Maka berdoa dengan itu, ya Allah, kami mendolimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, pasti kami termasuk orang yang rugi. Tak kalimat tobat nanti. Ada juga redaksi hadis di dalam hadis Nabi SAW sama semakna. Contoh misalnya apa tuh? Selepas sholat itu istighfar 3 kali gitu ya. Itu juga sama. Banyak istighfar. Lalu apa tuh di hadis Nabi termasuk itu doa itu. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ada itu nurada itu mah Rabbana ini mana ya Rabbana dzalamna anfusana naon ya tanya aduh lamun teu keur salat sok poho teh padahal sok ingat ya lamun bare salat ya apa ya Allahumma inni dzalamtu nafsi ilaika saya lupa lah ya naon teh oke sok ingat lah sok ingat. Nah, ini merupakan istighfar. Islam berarti memberikan optimisme dalam hidup. Dosa apa yang sudah diperbuat Allah mengampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni seluruh dosa kecuali dosa syirik, itu pun jika terbawa mati. Selama hidup di dunia tidak taubat, terbawa mati dosa syirik ini, Allah tidak akan mau mengampuni dosa itu meskipun bisa.
gitu ya, karena dosanya nomor satu. Tapi kalau dosa syirik itu dia bertobat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi Islam memberikan optimisme dalam hidup, terlebih juga memberikan ketenangan, ketentraman hidup. Jadi tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Irama ngawe itu memang sudah melakukan dosa apa, dosa apapun itu nomor hiji oge syirik itu Allah ampuni jika memang mau bertobat. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, ini menunjukkan sami'na wa ata'na teh hese. Kita taat kepada aturan syariat teh hese teh Pak. Kenapa susah? Karena akan ada dua kekuatan yang akan mendorong kita. Satu kekuatan untuk taat, satu kekuatan ngajak maksiat. Sahatnya si setan teh. Maka di Quran surah An-Nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati wan nas, itu oleh Ibnu Katsir diartikan, dikutip riwayat Imam Muslim salah satunya hadis Nabi SAW, ma minkum min ahadin tidak ada seorang pun di antara kalian illa qad wukila bihi qorinuhu, kecuali ada korinnya dari bangsa jin. Nah, eta nu yuwaswisu fi sudurin nas itu. Jadi untuk taat itu memerlukan perjuangan, pengorbanan. Karena memang Adam alaihissalam juga digoda napan gitu teh. Gitu teh. Nah, ini kan Bapak dan Ibu ngaji di sini kan ada perjuangan ini. Aya pengorbanan itu ya. Ya, mengorbankan rasa tuluh atau udah genah nama disimut deui atuh ya gitu. Harus dikorbankan. Nya horoream teh, males teh, tiris teh, ada perjuangan itu. Memang tidak ada dong ngaharewas ke Bapak jeung Ibu, tong ngajilah horoream. Aya apa eta teh? Ada gitu. Nah, hanya tinggal nanti kita mau mentaati yang mana itu. Letak samin awak atau nanti hese. Ayat 37 ini sekaligus menerangkan tidak ada dosa warisan. Memang Nabi Adam alaihissalam bersalah, tapi kemudian Nabi Adam bertobat, fataba alaih, Allah menerima tobatnya. Jadi tengah waris dosa mah. Warisan mah harta we. Kalau tidak harta, warisan itu tugas. Makanya ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi mewariskan apa memang? Tugasnya dakwah, menyampaikan Quran Sunnah, gitu ya. Tidak ada dosa warisan, sebagaimana diungkap oleh orang-orang Nasoro ya, Kristen. Lalu kemudian 38, Qulnah bitu minha jami'a, kami berfirman turunlah kalian semua dari surga itu. Kan tadi sudah dinyatakan turun, kenapa turun lagi? Kan sudah tadi ya, kami berfirman turunlah kalian, kan gitu. Ba'dukum li ba'din aduwwun, sebagian kalian dengan sebagian yang lain adalah musuh. Diperintah turun lagi, turun ke mana ya? Kalau turun yang pertama tadi konteksnya beda dengan ini. Turun yang pertama tadi menjelaskan bahwasanya tidaklah pantas di surga itu ada kemaksiatan, maka harus turun. Kalau turun yang ini menjelaskan bahwa turunlah kalian karena nanti aku akan turunkan hidayah di bumi itu. Maka fa imma ya'tiyannakum minni hudan, jika datang kepada kalian hidayah dariku, faman tabi'a hudaya, siapapun yang mengikuti hidayah itu, fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Ini khitabnya kepada Adam dan Hawa yang diturunkan ke bumi. Tapi wal muradu ad-dzurriyyatu di Ibnu Katsir itu, yang dimaksud adalah manusia, yakni anak cucu Adam. Yang dimaksud anak cucu Adam, maksudnya aku akan menurunkan kepada kalian hudan hidayah, dalam arti aku akan akan utus para nabi dan rasul, aku akan wahyukan kepada mereka, akan ada kitab-kitab suci sebagaimana firmanku. Kalau kalian mengikuti hidayah itu, dalam arti beriman kepada nabi dan rasul itu, mengikuti aturan-aturannya, maka la khaufun 'alaihim walahum yahzanun, tidak akan ada kekhawatiran nanti di masa yang akan datang, walahum yahzanun, tidak akan ada penyesalan bagi yang sudah berlalu. Nah, maksudnya aku mengatakan
tidak akan ada kekhawatiran nanti di masa yang akan datang. Maksudnya di akhirat dia tidak akan ada rasa takut karena dijamin masuk surga selamat. Dan juga dia tidak menyesal atas apa yang sudah ditinggalkan, yakni dunia. Kenapa? Ya, kalau dunia sudah ditinggalkan, atau tidak akan ada penyesalan. Beda dengan orang kafir, menyesal meninggalkan dunia itu. Itu. Kalaulah saya kembali lagi ke dunia, menyesal saya kembali meninggalkan dunia, ngan hanya sebatas saukur hayang sedekah kan gitu, hanya sebatas ingin sholat. Jadi itu menyesal meninggalkan dunia. Tapi kalau orang yang menerima hidayah itu, yang beriman itu, nanti rasa takut di akhirat tidak ada karena selamat, dan juga tidak menyesal meninggalkan dunia. Tuh. Tapi walladzina kafaru wa kadzabu biayatina, orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, para nabi dan rasul itu, ulaika ashabun nar, mereka penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini ya menerangkan hikmah diciptakannya manusia yang pernah ditanyakan oleh malaikat di ayat 30 itu. Ya Allah, apa maksud atau hikmah diciptakannya manusia itu yang nanti berketurunan? Nah, Allah makanya terangkan seperti ini. Nanti aku akan mengutus nabi dan rasul pada mereka, aku wahyukan kepada mereka. Akan ada yang beriman, akan ada yang kafir. Kalau disebutkan ashabun nar, penghuni neraka, tapi ashab eta mah kekal di neraka apa Bu? Moal keluar-luar, naudzubillah min dzalik. Ada disebut ahlun nar. Ahlun nar juga penghuni neraka, tapi satu waktu itu akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Kalau di sini disebutnya ashab tuh, ashabun nar ya, sampai mati dia kafir, maka ashabun nar maka ditutup dengan hum fiha khalidun, kekal itu. Kalau ahlun nar ada di hadis riwayat Imam Muslim. Ahlun nar itu orang yang menghuni neraka akan dikarenakan dosa-dosa mereka, fa'amatat hum imatatan, maka mereka dimatikan di neraka itu. Hatta idza soru fahman udzina fi syafaati, sampai mereka geheng siga areng. Setelah itu mereka dimasukkan ke satu sungai, alirannya dari surga, seger deui. Setelah itu dimasukkan ke surga. Itu ahlun nar. Kalau ashabun nar, naudzubillah min dzalik. Nah, itu ya. Jadi turunnya yang kedua ini beda. Lalu kemudian setelah diungkap seperti itu, maka di ayat ke-40 Allah berfirman, ya Bani Israel, hei Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah oleh kalian nikmatku yang aku pernah karuniakan kepada kalian, wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janji kalian kepadaku, ufi bi ahdikum, pasti aku penuhi janjiku kepada kalian, wa iyaya farhabun, dan kepadaku lah kalian mesti takut atau tunduk. Nah, ayat ini menerangkan tentang al-insanu mahalul khoto wan nisyana, ya nisyana. Manusia itu tempatnya salah tadi ya. Tapi tidak naon, jangan putus asa, banyak istighfar. Wan nisyan, dan manusia itu tempatnya lupa, berarti tempatnya ingat juga. Kalau lupa berarti harus diingatkan, sehingga Allah mengingatkan manusia ini, khususnya Bani Israel, tentang nikmat-nikmat Allah. Itu disebutkan Bani Israel, sahabat Bani Israel itu anak-anak Nabi Yakub. Israel itu gelar bagi Nabi Yakub alaihissalam, bin Ishak bin Ibrahim. Yang terus kesininya, yang dimaksud ini adalah Yahudi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, karena Quran ini turun kepada Rasul SAW. Disebutkan Yahudi dengan Bani Israel, di Ibnu Katsir disebutkan ini muhayyijan lahum, sebagai penggugah pada mereka. Karena Yahudi itu bengal, maka disebutnya henteu hei Yahudi, tapi hei Bani Israel, hei anak-anak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu orang yang soleh, seorang nabi yang taat,
tapi kalian itu anak-anaknya kok kenapa begitu? Gitu ya. Kenapa kalian itu kok begitu? Ikuti sepak terjang bapakmu itu. Tuh. Nikmat yang mana? Nah, ini nanti di ayat selanjutnya menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah kepada Bani Israel yang banyak itu. Lalu penuhilah oleh kalian janji kalian kepadaku. Maksudnya di Ibnu Katsir diungkap bahwa janji yang aku ambil kepada kalian tercantum dalam Taurat, bahwa kalaulah diutus Nabi dan Rasul terakhir, maka akan beriman kepadanya. Tuh. Maka ketika diutus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini diungkap, aufu bi ahdi, sok janji kamu untuk beriman itu dulu kan, ada di Taurat juga itu, sok lakukan itu. Kalau kamu melakukan itu, ufi bi ahdikum, aku penuhi janjiku kepadamu. Maksudnya apa? Dikutip Quran surah Al-Maidah 112, la ukafironna ankum sayyiatikum wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Aku akan penuhi janjiku kepada kalian dua hal. Satu, akan aku ampuni dosa-dosa kalian dan akan aku masukkan kalian ke surga asal kamu beriman kepada Muhammad Rasulullah itu. Wa iyaya farhabun, dan kepadakulah kamu mesti takut. Kalau kamu tidak memenuhi janjimu itu, tidak mau beriman kepada Muhammad sebagai Rasulullah, maka kamu harus takut terhadap azabku. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun jadi. Sebagaimana dulu azab-azab Allah pernah turun di bumi, diancam gitu kabani Israel teh. Lalu ayat ke-41-nya, wa aminu bima anzaltu, berimanlah kalian terhadap apa yang aku telah turunkan, yakni Quran, musaddiqol lima ma'akum, yang Quran itu keadaannya membenarkan bagi apa yang ada beserta kalian, yakni Taurat dan Injil. Wala takunu awwala kafirin bih, kalian jangan sampai pertama kali kafir kepadanya. Wala tastaru bi ayati tamanan qalilan, jangan pula kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, yakni dunia. Wa iyaya fattakun, hanya kepadakulah kalian mesti bertakwa. Ayat 41 menerangkan Islam agama dakwah, didakwahi Yahudi. Berarti di zaman Nabi SAW agama Yahudi sudah salah, sudah sesat, sudah kafir. Karena kalau tidak begitu, untuk apa didakwahi? Wa aminu, berimanlah kalian. Tuh, didakwahi. Karena Quran itu membenarkan apa yang ada dalam kalian, maksudnya Taurat dan juga Injil. Disebutkan dalam Taurat dan Injil, li'annahum yajiduna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam maktuban indahum fit Taurati wal Injil, karena sungguh mereka ahli kitab ini, terutama Yahudi, mereka mendapati nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditulis di sisi mereka di Taurat dan Injil. Ada itu, ditulis itu di Taurat dan Injil itu. Bahkan disebutkan bukan Bani Israel tapi Bani Ismail, dan mereka tahu itu. Maka Quran itu membenarkan hal itu. Maka di Quran disebut wama Muhammadun illa Rasulun, tidaklah Muhammad itu melainkan Rasul. Di ayat-ayat selanjutnya menyatakan nanti orang Yahudi tahu betul Nabi Muhammad SAW itu Nabi dan Rasul, sebagaimana mereka tahu dan kenal anak mereka sendiri. Siapa di antara bapak dan ibu yang tidak kenal terhadap anak sendiri? Tahu itu karakternya si gakil, ini mah begini, wataknya seperti ini. Yahudi tahu bahwa Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul seperti itu. Sehingga gitu ya. Maka di sini disebut wala takunu awwala kafirin bi, kamu jangan sampai orang yang pertama kali kufur kepada Quran itu, tidak mengakui kenabian kerasulan Muhammad SAW itu di kalangan ahli kitab.
Dan jangan kamu itu menukar ayat-ayatku, yakni keimanan kepadaku, iman kepada Rasulku, iman kepada Quran, ditukar dengan harga yang sedikit, yakni dunia. Hanya dikarenakan keinginan dunia, ya, kepentingan dunia, kamu menolak untuk beriman. Entong kitu, wa iya ya fattakun, hanya kepadakulah kamu mesti takwa, mesti taat. Itu diajak orang-orang Yahudi itu untuk masuk Islam. Ini menerangkan insan mahalul khoto, manusia. Tuh. Lalu selanjutnya di ayat ke 32 berapa itu? 31, 32, 34. Di 32, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukan yang hak dan dengan yang batil, dan kalian taktumu, iktam katam itu menyembunyikan yang hak sedangkan kalian tahu. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, rukulah beserta orang-orang yang ruku. Orang Yahudi di waktu itu, termasuk sampai saat ini, mereka punya kebiasaan mencampur adukan yang hak dan yang batil. Itu sifat Yahudi itu. Yang hak dan yang batil dicampur-campur. Makanya dilarang, jangan seperti itu. Anu hak mah hak, yang batil itu batil. Jadi tidak ada persatuan antara hak dan yang batil. Dan tidak juga bisa dikatakan demi persatuan yang hak dan yang batil itu disatukan. Tidak bisa. Dulu kita pernah mengenal istilah nasakom, nasionalis, agama, komunis, dengan alasan persatuan, bukan persatuan, perseteruan aja. Karena di sana ada pencampur adukan yang hak dengan yang batil. Nggak bisa itu. Yang sunnah dengan yang bid'ah tidak bisa dicampur-campur. Sunnah, bid'ah, bid'ah. Tidak bisa dengan alasan persatuan sunnah dan bid'ah dihijikan. Mau bisa itu. Itu sifat Yahudi gitu. Maka satu waktu, nanti di ayat-ayat berikutnya ini menjadi jelas ini. Ini secara umum saja. Satu waktu mereka berpegang kepada hak yang ada dalam Taurat. Yakni tidak boleh sesama Yahudi itu berperang. Tapi di waktu yang lain mereka itu justru berperang. Jadi sakumaha manehna we, kahayang manehna naon? Yang hak dan yang batil dicampur-campur hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tidak boleh. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan pula kalian itu, Yahudi ini umumnya, menyembunyikan yang hak. Maksud hak ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, ada di Taurat, jangan disembunyikan. Wa antum ta'lamun, sedang kamu sendiri tahu Muhammad itu Rasulullah. Sampai-sampai Yahudi ini kan pernah bilang di Madinah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, Yahudi itu kan tertekan oleh kelompok di Madinah itu Aus Khazraj, mereka bawahan itu. Nah, 3 kabilah Yahudi di sana, ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Mereka mengatakan, lihat saja nanti kepada Aus Khazraj itu, kalaulah sudah diutus Nabi dan Rasul terakhir, maka kami akan beriman kepadanya, akan ikut berjuang bersama-sama beliau. Kalian akan tunduk kepada Nabi dan Rasul terakhir itu. Cek Yahudi teh. Kami hafal sifat-sifatnya, ini begini, begini, begini. Itu ada di kitab suci kami di Taurat. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, mereka tahu eta Rasulullah, tapi mereka sembunyikan. Kata wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu menyembunyikan yang hak itu sedangkan kalian tahu. Gara-gara naon? Hasud. Kenapa bukan dari kalangan Bani Israel, tapi malah dari kalangan Bani Ismail? Kami nggak mau kalau dari turunan eta. Mau turunan dia mah cenah. Nggak mau itu. Lalu kemudian wa aqimus shalah wa atuz zakah. Mereka setelah diajak masuk Islam, mereka diajak atau diperintah untuk melakukan sholat dan mengeluarkan zakat. Jadi sholat dan zakat sudah diperintah waktu itu, karena Al-Baqarah ini Madaniyah.
diperintahkan sholat, diperintahkan zakat. Warka'u ma'arroki'in, rukulah kalian beserta orang-orang yang ruku. Maksudnya kamu bergabung dengan mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat radhiyallahu anhum hok ngagabung dengan para sahabat, tapi justru mereka mengatakan di Al-Baqarah awal bagaimana, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, ayat 14 tuh dikatakan pada mereka berimanlah sebagaimana beriman orang-orang. Di Ibnu Katsir orang-orang sahabat, qalu mereka mengatakan kumaha, anu minu kama amana sufaha, apakah kami mesti beriman seperti berimannya orang-orang tolol dan bodoh itu? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun, itu mereka justru yang bodoh dan tolol tapi mereka tidak tahu. Makanya diajak masuk Islam, sok ngagabung, warka'u ma'arroki'in, bergabung dengan para sahabat yang sami'na wa ata'na. Itu ibroh yang bisa kita ambil, pergaulan menentukan. Orang sok gaul jeung saha, tak itu nggak akan jauh seperti itu. Kalau kita gaul dengan ahli ngaji, pasti kacanak ngaji. Tapi kalau nutara ngaji, rek ngaji teh hese. Ngaji itu susah. Kalau kita bergaul dengan ahli sedekah, Pak, ngaluarkeun sedekah tidak gampang. Tapi kemun gaul jeung jalma nu sok pararedit, waduh itu sedekah 1000 hese eta teh. Nah, pergaulan matak pantes. Nabi SAW menyatakan bahwa apa tuh? Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Anak itu ketika lahir dalam keadaan fitrah suci bersih, nanti abun itu bisa ibu bapak, bisa lingkungan yang akan mewarnai orang itu, apakah jadi Yahudi, jadi Kristen, atau jadi Majusi. Bahkan agama bisa robah karena pergaulan. Matak diajak gaul Yahudi teh bareng gaul jeung para sahabat atau ngarah ka bawah soleh. Itu maksudnya warka'u ma'arroki'in. Itu sampai 34. Terakhir 43. 44. Atamuruna nasa bil birri, apakah kamu itu memerintahkan orang-orang untuk melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kamu melupakan dirimu sendiri, wa antum tatslunal kitab, sedangkan kalian membaca kitab itu, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Ini jadi apa ya, Bani Israel itu ya'muruna nasa bi ta'atillahi wa bitaqwahu, mereka berdakwah agar taat kepada Allah, agar takwa kepada Allah, tapi mereka sendiri tidak seperti itu. Jadi kebiasaan orang Yahudi mah nantinya disebut orang munafik, ai kabatur mematahan ari manehna sorangan teu gitu. Itu sifat orang Yahudi itu gitu. Ya, Pak. Kamu memerintahkan orang-orang berbuat kebaikan, kamu berdakwah, tapi kamu sendiri geuning kitu kalakuanana. Berdakwahnya benar salah? Berdakwahnya benar salah? Benar. Tapi ketika mereka, perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka dakwahkan, benar salah? Berarti nu salahna nu akhirnya. Yang benarnya pertahankan, yang salahnya betulkan. Jadi teruskan dakwah itu, akan tetapi kamu juga mesti menyesuaikan dengan apa yang kamu sampaikan itu. Ulah kieu engke mau dakwah ngarah bisa ngelakukan maksiat. Sebab kalau saya ngajak sholat ka batur, saya teu sholat maknya eta maksud afala ta'qilun teh. Ngajak sholat ka batur maneh teu sholat, afala ta'qilun, mikir atuh. Kayak gitu. Kalau orang nanti berpendapat kalau begitu saya mau berhenti ngajak orang sholat, atau itu menjadi salah dua nana. Yang sudah benar mah pelihara itu. Yang salahnya itu adalah dia menyimpang dari kebenaran itu. Nah, etanam di komen. Itu maka terakhir yang saya sampaikan dulu itu saya ke guru saya pernah bilang gitu, Pak. Saya teh ustad ke guru ya. Ustad, saya mah dakwah teh rek eureun we heula gitu. Duh, kenapa berhenti? Karena berat. Apa yang saya sampaikan itu harus saya lakukan, gitu ya. Apa yang saya sampaikan itu harus saya lakukan, maka saya mau berhenti saja.
Maka kata guru saya, bagaimana dulu itu bilangnya, atuh salah ay gitu mah, ulah gitu cara mikirnya, dakwahkan saja agar kamu bisa melakukan hal itu. Masa iya kamu mendakwahkan itu kamu tidak melakukannya? Jadi Pak, lamun urang teh hese tahajud, sok kita bilang ke istri kita, mah tahajud atuh ong sare wae, Bapak bilang seperti itu, maka otomatis kita akan tertarik gitu, hati kita itu untuk melakukan tuh. Ulah kieu tahajud teh hoream, moal matahan pamajikan cenah tahajud teh jadi salah tuh. Jadi dakwah itu di dalam Islam hukumnya kan wajib. Silahkan berdakwahlah itu, maka justru kita hakikatnya mendakwahi diri kita sendiri. Karena kalau kita mau hanya mendakwahi orang lain, diri kita dibiarkan, ternyata sifat Yahudi aya dina diri orang. Bukan berarti berhenti dakwahnya agar kita maksiat, jadi salah dua anak begitu. Itu Pak Bu. Jadi silahkan berdakwah karena hakikatnya mendakwahi diri sendiri. Jadi naon Bapak Ibu hese infak sedekah, Bapak dakwah dan Ibu dakwah sedekah ka budak. Atuh jang infak sedekah atuh 500 wae mah unggal poe kan gitu. Nanti kalau kita tidak infak sedekah, erana luar biasa itu. Malunya luar biasa itu. Moal infak sedekah, carana kumaha? Moal dakwah infak sedekah jadi salah duana itu mah gitu ya. Nah itu ayat 44 dulu, nanti kita akan lanjutkan ke ayat 45. Saya kira itu saja dulu ya tafsir di Ibnu Katsir. Mangga Bapak, jika ada pertanyaan dipersilakan. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Ya, Ustaz. Enggak, Pak. Mau menanyakan tentang kayak iblis itu dengan Adam kan posisinya. Terima kasih. Apa yang membedakan antara iblis dan Adam dalam hal pelanggaran? Kan iblis itu melanggar perintah Allah, kemudian Allah memponisnya sebagai kafir gitu. Tapi kalau Adam ketika melanggar sama perintah Allah kan, yang mendekati buah tersebut gitu. Kemudian Nabi Adam melanggar, tapi Nabi Adam itu kemudian bisa begitu zolim saja di sini kan, zolim, kemudian bertobat dan Allah menerima tobatnya. Jadi kan sama-sama melanggar, tapi yang satu jadi kafir, yang satu hanya dosa, kemudian tobatnya diterima. Ya. Apa yang membedakan? Sebetulnya sama-sama melanggar. Sama-sama melanggar. Hanya di sini diungkapkan Nabi Adam bertobat karena Allah mengajari kalimat tobat kepada Adam alaihissalam. Ari iblis henteu, karena Allah takdirkan sudah seperti itu. Karena Allah takdirkan sudah seperti itu. Bahkan Nabi Adam melanggar aturan Allah itu takdir Allah bukan? Takdir Allah bukan? Takdir Allah. Kalau bukan takdir Allah, takdir saha? Gitu Pak ya? Maka nanti akan ada pertanyaan lanjutannya begini. Di zaman Umar bin Khattab ada seseorang yang dibawa kepada Umar itu sebagai khalifah Amirul Mukminin. Kata Umar, naon cenah kasalahan eta? Mencuri. Ditanya oleh Umar, kenapa kamu mencuri? Jawabannya apa pencuri itu? Takdir Allah. Bener tuh Pak? Betul nggak itu? Ini pencuri itu. Oleh Umar ditanya, kenapa kamu mencuri? Jawabannya takdir Allah. Benar salah? Betul atuh, takdir sahadaya. Tapi kata Umar begini, oh kalau begitu potong tangannya, kasih bonus camukan. Lalu ditanya, kenapa itu ditambah bonus cambuk? Kata Umar bagaimana? Bohongan nggak jawab nak itu. Bohongan nggak jawab nak itu. Jadi Umar menanyakan tentang sebab yang mengakibatkan dia mencuri, bukan menanyakan takdirnya. Tuh, bukan menanyakan. Kalau berbicara takdir, memang takdir Allah begitu. Nah, sehingga nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Dah saya teh kita takdir Allah. Dah saya teh kita Allah belum mentakdirkan saya soleh dan lain sebagainya.
maka nanti itu pembahasan di tauhid. Intinya begini, innahu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Sesungguhnya Allah tidak akan ditanya tentang apa yang Allah perbuat, sedangkan kalian pasti ditanya. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi kamu pasti ditanya. Itu. Jadi kalau kita mempertanyakan, nah Allah teh beut nakdirkeun iblis juga gitu, mentakdirkan Nabi Adam seperti ini, mentakdirkan kita seperti ini, nakdirkeun orang kafir tetap dalam kekafiran, bahkan Allah sudah mentakdirkan siapa saja ahli surga, siapa saja ahli neraka. Kalau kita mempertanyakan kenapa Allah seperti itu, Allah menjawab di Quran, innahu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi justru kalian yang akan ditanya. Itu ya Pak, wallahu a'lam bishawab. Kalau jika masih ada pertanyaan, dipersilakan. Ustaz, tentang godaan setan. Ya Pak? Godaan setan. Oh iya. Itu kan sifat setan itu kan tadi dikatakan Ustaz itu bahwa itu adalah sifat. Nah, untuk Adam ini kira-kira siapa yang menjelma jadi setan itu? Apa karena kita pernah mendapat informasi bahwa inilah istilahnya Siti Hawa itu yang menjelma jadi sebagai pertama kali godaan wanita. Oh. Apa ini informasinya bisa dibenarkan? Terima kasih. Ya. Di Ibnu Katsir saya baca itu ada banyak penjelasan-penjelasan, tapi oleh Ibnu Katsir diungkap bercampur dengan Israiliyat. Ini bagaimana iblis menggoda Adam dan Hawa di surga. Nah, iblis bisa asup ke surga itu deh itu. Kumaha carana? Tuh Pak, maka tadi saya ungkap di awal akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan akal manusia yang kritis itu tentang hal-hal yang gaib. Tapi ketika tidak diterangkan, apalagi tidak diterangkan secara mendetail, umum pun tidak di Quran atau hadis menunjukkan tidak ada faedahnya di situ. Karena kalau itu berfaedah pasti diterangkan. Tapi riwayat-riwayat mah ada banyak saya baca di sini. Sampai riwayatnya itu cara menggodana kumaha iblis bisa masuk ke surga itu, Adam dan Hawa tergoda itu menyurup ke orai. Ada ular masuk ke sana, kemudian ular itu menyusup masuk ke surga, kemudian iblis itu baru menggoda. Itu banyaknya Israiliyat itu. Israiliyat unggul di sana. Nah, sampai nanti ada pendapat-pendapat ngagodana di luar pantok, di luar pintu surga. Ada juga nanti menggodanya begini sampai kepada istrinya, nanti Hawa itu yang menggoda dan lain sebagainya. Itu saya tidak dapat keterangan yang sahih dan sharih yang menunjukkan hal itu. Justru banyaknya Israiliyat di Ibnu Katsir itu. Maka dari itu, karena tidak ada keterangan yang sahih dan sharih itu jelas, maka kenapa Nabi Adam bisa bagaimana cara iblis atau setan mengganggu Nabi Adam? Wallahu alam, nu jelas diganggu itu. Alat gangguannya adalah sajarah itu. Itu hanya sebatas itu yang diungkap oleh wahyu sepengetahuan saya. Paling banter Ibnu Katsir menyatakan kalaupun nanti mau ada keterangan lanjutan, tunggu saja di tafsir Quran surah Al-A'raf. Panjang keneh deui. Al-A'raf oge. Gitu ya, Pak. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas seperti itu intinya. Alhamdulillah Bapak, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pekan ke depan. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh,